Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Jumat 25 September 2020, Pekan Biasa ke-25, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Mengenal dan Mengakui. Dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Ada macam-macam cara kita mengakui seseorang sebagai yang memiliki kemampuan atau kelebihan tertentu. Pengakuan itu bisa saja terjadi karena kita mengalami sendiri buah dari kelebihan dan kemampuan seseorang, atau bisa jadi dari kesaksian orang lain, atau mungkin saja kita terpesona dengan pribadi orang itu. Namun, apapun bentuk dan cara pengakuan kita, sesungguhnya tidak menambah atau mengurangi kemampuan atau kelebihan seseorang. Hari ini, kita mendengar pengakuan Petrus tentang Yesus gurunya. Pengakuan Petrus ini tidak menambah kuasa dan kemuliaan yang dimiliki Yesus sejak dunia dijadikan. Sebaliknya, pengakuan Petrus ini menambah nilai bagi Petrus bahwa dia sungguh mengenal siapa itu Yesus. Dalam Lukas bab 9 ayat 20. Yesus sengaja mengorek sejauh mana para muridnya mengenal Dia yang sesungguhnya. Karena itu, memancing mereka dengan pertanyaan tentang kata orang mengenai dirinya. Dalam Lukas bab 9 ayat 18 sampai 19. Dan mereka tahu apa kata orang lain tentang Yesus. Pertanyaan inti Yesus adalah, menurut kamu, siapakah aku ini? Dalam Lukas bab 9 ayat 20a. Sebuah pertanyaan yang membutuhkan waktu untuk mengendap setiap pengalaman yang mereka alami. Karena itu, para murid nampaknya diam dan ragu menjawab. Petrus tampil sebagai pribadi yang berani tanpa takut. Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Dalam Lukas bab 9 ayat 20b. Sebuah jawaban yang tepat dan benar, sehingga Yesus melarang mereka untuk mewartakan kebenaran itu. Dalam Lukas bab 9 ayat 21. Tentang siapakah Dia, Yesus melarang para muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun. Mengapa? Karena Mesiasnya Yesus adalah Mesias rohani, di mana kedatangannya untuk membebaskan semua manusia dari akibat dosa yang dilakukan mereka, dan jalannya adalah lewat salib dan derita. Dalam Lukas bab 9 ayat 22. Karena seorang Mesias datang bukan hanya untuk sekelompok orang, suku dan bangsa, melainkan untuk dunia dan semesta. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam Lukas bab 9 ayat 22. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami mohon, anugerahkanlah kepada kami roh pengenalan akan Dikau, agar kami semakin percaya bahwa dalam Dikau ada keselamatan bagi umat manusia. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam usaha untuk semakin mengenal Yesus bagi diri kita masing-masing,
senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.